Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang ilmu budaya dasar. Perkenalkan, saya Kusuma Stuti, dosen Prodi Kebidanan Stikes Muhammadiyah Gombong, akan menjelaskan tentang ilmu budaya dasar. Ya, ada yang tahu mungkin ilmu budaya dasar itu apa? Ya, nanti kita akan pelajari bersama-sama apa sih itu ilmu budaya dasar. Latar belakang perlunya mempelajari ilmu budaya dasar atau basic humanities adalah karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya atau multi etnik dan kultur. Kemudian adanya ikatan primordial, kesukuan, kedaerahan. Ya, biasanya ini disebut dengan stereotip. Kemudian adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan kultur yang memunculkan konflik atau disintegrasi. Kemudian adanya kemajuan iptek dan komunikasi massa. Ya, ini terjadi karena perubahan kehidupan manusia yang sehingga terjadi intensitas kontak antar sesama manusia. Kemudian adanya benturan nilai teknologi modern dengan tata nilai budaya atau nilai-nilai tradisi. Ya, yang menjadikan manusia kadang menjadi cemas atau gelisah. Kemudian terdapatnya pikiran pendek sehingga mengabaikan etika dan moral atau dehumanisasi. Kemudian proses pembangunan yang terus-menerus. Ada dampak positif dan negatifnya. Ada pergeseran sistem nilai dan budayanya, kemudian berpengaruh terhadap mental manusia atau degradasi moral. Kemudian terdapat pengelompokan ilmu pengetahuan, yaitu pengelompokan ilmu pengetahuan menurut Profesor Dr. Harsha W. Bakhtiar, yaitu pemrakasa masuknya IBD dalam kurikulum nasional tahun 1970-an. Yang pertama adalah ilmu-ilmu alamiah atau natural sciences, yaitu untuk mengetahui keteraturan yang terdapat dalam alam semesta, misalnya astronomi, fisika, dan kimia. Kemudian juga ada ilmu-ilmu sosial atau social science, yaitu untuk mengetahui keteraturan atau ketidakteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia, misal sosiologi, antropologi sosial, dan politik. Kemudian pengetahuan budaya atau the humanities, yaitu untuk memahami dan mencari arti kenyataan yang bersifat manusiawi, misalnya filsafat, seni, antropologi budaya, dan hukum. Ya, ini adalah pohon pengetahuan. Ada pengetahuan budaya, agama, kemudian antropologi budaya, kesusastraan, kemudian hukum dan sejarah, serta filsafat. Ya, kemudian sebelahnya yang atas itu ada ilmu sosial, antropologi sosial, ekonomi, sosial politik, sosial hukum, psikologi, dan demografi. Kemudian yang bawah itu ada ilmu alamiah, biologi kedokteran, astronomi, kimia, fisika, dan matematika. The humanities dan ilmu budaya dasar atau basic humanities, ya, ini berasal dari istilah humanities, ya, dari bahasa Latin yang berarti humnus, yang artinya manusia berbudaya dan halus.
Ya, dengan mempelajari The Humanities diharapkan seseorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. The Humanities dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian atau disiplin seni dan filsafat. Sedangkan Basic Humanities merupakan disiplin yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia dan kebudayaan. Ya, jadi ada humanities atau pengetahuan budaya saja untuk mengkaji masalah nilai manusia sebagai makhluk berbudaya atau homo humanus ya. Serta ada basic humanities merupakan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep nilai budaya yang dikembangkan untuk mengkaji masalah kemanusiaan dan budaya. Jadi persamaan keduanya adalah metode pendekatannya yaitu melalui pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan yang dianggap unik melalui karya-karya budaya. Ya, masalah budaya yang dibahas dalam ilmu budaya dasar adalah segala sistem atau tata nilai, sikap mental, pola pikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak memuaskan secara keseluruhan. Atau dengan kata lain, masalah budaya dalam ilmu budaya dasar adalah masalah tata nilai yang dapat menimbulkan krisis-krisis kemasyarakatan seperti proses dehumanisasi atau pengurangan arti kemanusiaan seseorang. Karakteristik basic humanities yaitu merupakan bagian dari pengetahuan budaya, bukan merupakan ilmu yang tunggal yang berdiri sendiri atau monolit. Kemudian sasarannya adalah masalah-masalah manusia dan budayanya dengan pendekatan yang memanfaatkan filsafat, seni, sejarah, dan teknologi. Ilmu budaya dasar sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena satu, tersusun secara sistematis. Karena IPD itu mempunyai sistematika yang tertuang dalam silabus atau rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, mempunyai metode dapat dipertanggungjawabkan ya. IBD melakukan pengkajian secara mendalam dengan penalaran yang induktif yaitu dari khusus ke umum. Kemudian diperoleh melalui pengalaman yaitu karena bersifat empiris karena konsep-konsep pengetahuan IBD ini didapatkan melalui pengalaman. Kemudian mempunyai objek yaitu sasaran dengan titik pusat perhatian tertentu. Sasarannya bisa kajian terhadap masalah-masalah kebudayaan dan kemanusiaan. Kemudian menggunakan akal pikiran dan dapat diverifikasi atau diuji. Ya, jadi IBD ini dapat diterima oleh akal ya kan, dan sesuai dengan pengetahuan dan kenyataannya. Kemudian bersifat universal dan IBD ini berlaku di mana saja dan kapan saja. Jadi bisa dipakai di mana saja dan kapan saja. Metodenya deskriptif, yaitu bagaimana misalnya ilmu sejarah memberikan keterangan tentang hal-hal yang pernah terjadi, bagaimana peristiwa itu berlangsung, bagaimana gambarannya. Kemudian melalui pendekatan ini, IBD dapat menemukan sesuatu gejala budaya dan kemanusiaan secara benar dan jujur. Kemudian yang kedua esensial, apa itu? Misalnya filsafat di mana manusia berusaha mencari jawaban dari pertanyaan yang esensial tentang kemanusiaan, yaitu melalui
IPD ini mengarahkan wawasan terhadap ciri-ciri khas dari manusia yang berbeda dari makhluk lain. Jadi mencari tahu what apa terhadap wawasan mengenai manusia. Kemudian kausal, mengapa ya, apa yang ingin diketahui, mengapa pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya persoalan budaya dan kemanusiaan. Kemudian normatif kemana, ya, misalnya ini etikanya dan hukum agamanya seperti apa, sehingga manusia bisa dibekali dengan perilaku kebudayaan boleh dan tidak boleh, ya, jadi bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Pokok kajiannya yaitu berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan ungkapan masalah manusia dan budaya, ya, karena hakikatnya manusia itu bersifat universal dan unik. Jadi manusia itu bersifat unik. Kenapa? Karena setiap manusia yang satu dengan manusia yang lainnya itu berbeda-beda. Walaupun anak kembar, tetapi dia punya ciri yang berbeda-beda. Ya, kemudian ini manusia menempati posisi sentral dalam pengkajian. Jadi tidak hanya sebagai objek pengkajian, tetapi dalam ilmu budaya dasar manusia sebagai subjek penelitian. Dua pokok kajian di atas dijabarkan lebih lanjut dalam pokok bahasan manusia sebagai makhluk budaya, di mana manusia dan nilai-nilai kemanusiaan diangkat sebagai isu yang terpusat atau tersentral. Ya, manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan. Ya, jadi kenapa? Karena manusia merupakan makhluk termulia karena memiliki kreativitas, rasa, dan keindahan. Kemudian mengemban nilai-nilai moral, yaitu harus ada keseimbangan kehidupan material dan spiritual, ya, karena manusia itu punya akal dan budi untuk berbuat sesuatu sesuai nilai dan norma yang ada. Serta manusia itu punya nafsu yang kadang tidak menghiraukan akal budi sebagai penerang. Dan manusia itu sebagai salah satunya mencipta, ya, atau mengembangkan budaya yang positif, ya. Jadi bisa membedakan mana etika yang baik, positif, atau etika yang negatif. Ya, dan manusia tidak terlepas dengan kebudayaan, ya. Budaya berasal dari kata correre, bahasa Latinnya. Kemudian Latin adalah kultur, atau Sanskerta budaya, ya, jamak dari budi atau akal, jadi cipta, rasa, dan karsa. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar. Pokok bahasanya bisa manusia dengan keindahan, manusia dengan cinta kasih, manusia dan harapan, manusia dan penderitaan, manusia dan kegelisahan, manusia dan tanggung jawab, manusia dan keadilan, dan manusia dengan pandangan hidup. Itu semuanya menjadi isu dalam ilmu budaya dasar. Dan ini tidak terlepas dari kebudayaan yang ada pada diri manusia. Ya, ruang lingkupnya ilmu budaya dasar berkembang atas dasar pendekatan epistemologis dan ontologis. Komponen utamanya ada 4, yaitu filsafat, teologi, sejarah, dan seni. Filsafat yaitu induk dari ilmu-ilmu yang merupakan
ilmu yang berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusia yang esensial. Misalnya, siapakah manusia, dari manakah asalnya, dan sebagainya. Kemudian teologi, yaitu ilmu agama, mengajarkan tentang manusia, sejarahnya, tujuannya, tugas, dan tanggung jawab di dunia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian sejarah menceritakan mengenai kehidupan manusia pada masa lampau, mengenai adat istiadat, pandangan hidup, dan sebagainya. Kemudian seni, itu wujud kekaguman sekaligus penghargaan manusia terhadap keindahan dan nilai-nilai yang ditemukan dalam kehidupan manusia. Ya, apa sih setelah mempelajari ilmu budaya dasar? Kemudian kita lanjut ke kebudayaan. Apa sih artinya? Kebudayaan dalam arti yang sebenarnya hanya dapat diandalkan dalam kehidupan manusia sebagai kebersamaan. Kebersamaan itu menjadi penjamin cara dan pandangan hidup dari generasi ke generasi. Kebudayaan juga merupakan proses pergeseran budaya yang memungkinkan mendorong ke arah terjadinya rancangan, prakarsa, dan karya baru. Seiring dengan kebutuhan ini, dalam perkembangan kebudayaan, lumrah timbul hasrat untuk melakukan penyesuaian cara dan pandangan hidup sebagai tanggapan yang sepadan. Dalam konteks arah dan pengembangan budaya Indonesia, kebudayaan tidak sekadar dapat dibangun berhenti pada konsep, melainkan harus dinyatakan secara konkret, berkelanjutan, dan memiliki arah pengembangan ke masa depan. Kebudayaan sebagai gejala manusia. Ya, kebudayaan sebagai gejala manusia serentak menjelma dan berkembang, ada dan menjadi, dan bukan yang diada-adakan dan dijadi-jadikan. Arah pertama mengacu pada bentukan identitas sejati, sedangkan yang kedua hanya sekadar kosmetik yang bersifat sementara. Kemudian secara esensial, moralitas manusia Indonesia harus dikonsepsikan kembali dan diangkat dari yang dipersepsikan berdasarkan perkembangan kebudayaan dan pergeseran cara pandangan hidup. Ya, kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Sebagian besar dari wujud kebudayaan ini lalu menjadi budaya yang normatif yang menghendaki agar sesuatu pola perilaku tertentu dipatuhi dan dilaksanakan. Kemudian juga wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan yang berpola dari manusia dan masyarakat. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Ada unsur kebudayaan di dunia, yaitu yang pertama unsur religi dan upacara keagamaan, yang kedua sistem organisasi kemasyarakatan, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat sistem bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam mata pencarian hidup, dan yang ketujuh teknologi dan peralatan. Masalah pokok kehidupan manusia berkaitan dengan kebudayaan itu mengenai hakikat hidup manusia, mengenai hakikat karya manusia, mengenai hakikat dan kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia dengan sesamanya atau manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, kemudian ciri mentalitas berdasarkan nilai budaya modern. Ya, 1. Pandangan aktif terhadap hidup, kemudian tidak banyak tergantung kepada kaum kerabat, kecondongan orientasi terhadap kehidupan kota,
individualisme, kecondongan terhadap hubungan dan pergaulan yang demokratis, butuh media massa, kemudian pandangan sama rata terhadap kesempatan maju dalam hidup, kurang percaya dan bersandar kepada orang lain, tidak memandang rendah pekerjaan lapangan dan pekerjaan tangan, kesegaran terhadap pranata luar, mengutamakan mutu dan hasil dari karya, keberanian mengambil resiko dalam usaha karya, orientasi terhadap keluarga inti yang kecil, kebutuhan rendah terhadap aktivitas religi dalam hidup. Terima kasih. Mungkin ini saja untuk mata kuliah ilmu budaya dasar. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.